Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru di SDN Cidomas. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan karunia kita diberi kesempatan sehingga hari ini pada hari Kamis tanggal 14 November tahun 2024 kita berada di ruangan yang sama dalam kegiatan rencana tindak lanjut RTL Komunitas Belajar Sekolah SMES, yaitu sehat, mandiri, aktif, sportif, dan harmoni, yang akan diketuai oleh Bapak Haji Yusuf sebagai rencana tindak lanjut dalam program PKG PJOK. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kehadiran kita yang ini Habibana wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Namun sebelum ke acara pokok, kami persilahkan kepada perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan ataupun sepatah dua kata untuk kelancaran kegiatan hari ini. Dikarenakan Bapak Kepala Sekolah yang Bapak Dede Yasin Jamasari sedang dalam sakit, tidak bisa hadir, mohon untuk Ibu Lia Tresnawati untuk mewakili beliau berikan sepatah dua kata untuk kelancaran kegiatan hari ini. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Mega telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya di sini untuk berdiri sebagai wakil dari Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir. Saya di sini juga berdiri sebagai koordinator komunitas belajar yang diadakan di SDN Cidomas. Baiklah, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan PKG PJOK Sumedang yang diselenggarakan oleh DBJP Jawa Barat untuk guru olahraga. Kepada Bapak Haji Yusuf selaku guru olahraga yang ada di SDN Cidomas yang sudah melaksanakan PKG selama kurang lebih 2 bulan berjalan mungkin ya. Nah, inilah mungkin tahap terakhir atau final puncak dari segala perjuangan Bapak Haji Yusuf yang sudah melaksanakan berbagai kegiatan PKG PJOK baik secara rutin maupun daring. Kepada Bapak Andi, saya mengucapkan mungkinnya semoga diberikan kelancaran dalam pelaksanaannya. Nah, pada kegiatan ini kebetulan Pak Andi akan mengangkat tentang tema kearifan lokal dengan topik Main Egrang Hati Senang. Nah, diharapkan dengan proyek yang diangkat oleh Bapak Andi dapat melestarikan budaya tradisional, permainan tradisional yang sudah dimiliki oleh kita, yang sekarang sudah mulai tergerus oleh zaman ya. Saya ucapkan selamat dan semoga diberikan kelancaran. Semoga dengan proyek ini dapat meningkatkan potensi serta kompetensi peserta didik dalam pembelajaran utamanya PJOK. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lia Tresnawati SPD yang telah mewakili Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir. Baik Bapak Ibu Guru, kita akan masuk ke acara inti. Namun sebelum itu, biar kita acaranya tambah lancar dan sukses, kita mulai acara ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama.
materi hari ini dengan tema kearifan lokal. Topiknya main enggrang hati pun senang. Kira-kira di sini Bapak Ibu sudah ada yang bisa bermain enggrang? Kita akan belajar bersama-sama untuk mendiseminasi hasil hari ini kepada siswa bersama-sama. Kepada Bapak Andi Yusuf SPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rani yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Hadirat Ilahi yang mana pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam kegiatan komunitas belajar sekolah. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat atau yang diwakili, Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat bertemu dalam tatap muka hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berkumpul di sini. Baik Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan terlebih dulu. 3 bulan ke belakang saya mengikuti kegiatan PKD PJOK yang diselenggarakan oleh BPGP Jawa Barat. PKD ini adalah penilaian kompetensi guru untuk bidang PJOK. Nah, untuk tahap akhir tugas saya ini saya akan membuat RTL atau rencana tindak lanjut yang akan saya buat di sekolah ini. Komunitas belajar sekolah ini saya namai komunitas MES. MES itu ada artinya sehat, mandiri, aktif, sportif, dan harmoni. Tapi sebelumnya saya ingin mengangkat semangat dulu. Kalau saya bilang SMES, Ibu Bapak Ibu jawab sehat, mandiri, aktif, sportif, dan harmoni. Siap? Siap. KBS SMES. Sehat, mandiri, aktif, sportif, dan harmoni. Ya, tepuk tangan untuk terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut untuk perencanaan program di sini. Perencanaan programnya yaitu melestarikan tradisi yang sudah ditinggalkan, yaitu permainan tradisional, permainan egrang. Latar belakangnya, peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai yang terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur kita. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online, cukup miris sekali. Nah, Pajak Showcase hadir di sini merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan, nilai-nilai kebajikan, pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Kemudian Bapak Ibu semua, ada tujuan
program untuk menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat, kelompok untuk memecahkan masalah. Kemudian di sini ada capaian yang diharapkan. Yang pertama, pengenalan. Aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif dalam proyek ini. Yang kedua, ada eksplorasi. Aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Yang ketiga, ada proyek. Proyek ini ada aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil dari belajar. Kita lanjut slide selanjutnya. Ada struktur program dan mitra. Program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang dapat melalui kegiatan permainan tradisional EGRA. Murid yang terlibat yaitu kelas 3 dan kelas 4, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian di sini ada penanggung jawab. Yang pertama, penanggung jawabnya itu adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan dari kita. Yang kedua ada rekan guru. Yang kemudian yang ketiga ada guru olahraga yang melaksanakan proyek ini. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar SMAS yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publis, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari BOI. Kemudian yang selanjutnya ada tantangan membuat karya. Karena proyek ini baru buat anak-anak, jadi ada beberapa hal tantangan yang akan mereka hadapi. Yang pertama, tantangan ketersediaan bahan. Yang kedua, cara pembuatannya karena mereka masih belum mengenal apa itu permainan EGRA. Yang ketiga, cara mempraktekannya. Diharapkan nanti yang poin ketiga, Bapak Ibu guru dapat memfasilitasi atau mencontohkan bagaimana cara mempraktekkan permainan EGRA atau permainan tradisional ini. Kemudian yang ketujuh ini ada penerapan ABT atau Asset Based Thinking. ABT di sini itu pendekatan yang lebih berfokus kepada apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki. Jadi penerapan ABT ini harus kita terapkan karena ini untuk kita memanfaatkan apa yang dimiliki kita atau aset yang dimiliki sekolah supaya dikemas menjadi proyek atau dimodifikasi menjadi permainan yang menyenangkan. Kemudian untuk selanjutnya ke-8, dalam pendidikan berat ini diperlukan untuk pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep gerak meliputi kesadaran tubuh, usaha, ruang, dan keterhubungan. Lanjut untuk ke-9, Bapak Ibu, ketika kita nanti akan menerapkan proyek ini, ada 3 aspek yang perlu kita terapkan. Yang pertama ada voice, yang kedua ada choice, yang ketiga ada ownership. Yang pertama, voice di sini adalah suara dari anak-anak kita atau anak-anak peserta didik. Kita mendengarkan ide atau gagasan dari mereka sebagai upaya kita sebagai upaya kita mendengarkan atau menghargai aspirasi dari mereka. Kemudian yang kedua ada choice, ada pilihan.
nanti ketika kita menjalankan proyek ini kita memberikan pilihan atau kebebasan kepada peserta didik supaya mereka merasa nyaman ketika melaksanakan proyek yang akan kita buat. Yang ketiga ada ownership. Setelah kita menerapkan choice yang kemudian ownership di sini supaya anak-anak itu lebih mempunyai kesadaran memiliki rasa ingin memiliki. Jadi ketika kita memberikan kebebasan, mendengarkan aspirasi, diharapkan anak-anak ini yang pada pembelajaran PJOK ini mempunyai rasa ingin memiliki. Yang terakhir ya sudah beres, tapi kita tutup dengan ice breaking dulu. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Nah, yang pertama ada ice breaking konsentrasi. Ice breakingnya seperti ini. Nanti saya akan jelaskan atau saya akan instruksikan. Misalkan saya sebut sikut, sakit, dan sikat. Sikut nanti Bapak Ibu pegang sikut. Nah, kalau saya bilang sakit, Bapak Ibu pegang perut, karena yang bukan sakit biasanya perut. Nah, kemudian mengasah konsentrasi, nanti kalau saya bilang sikat, Bapak Ibu mengambil sesuatu yang ada di depan, ya, tapi secara berpasangan, ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya, kita contohkan, mohon untuk berdiri. Konsentrasi. Dimulai. Yang pertama, pegang sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Siap, konsentrasi. Sikut, sakit, sikut, sakit, sikut teman, sikut teman, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, 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 sikut, sikat. Tepuk tangan. Satu lagi, ayo pertanyaan satu lagi. sedikit. Sekarang permainannya berkelompok. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Nah, kelompoknya saya bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Permainannya simpel sekali. Nanti saya akan menyebutkan kelompok yang pertama. Yang disebutkan kelompoknya harus berdiri. Nanti ketika berdiri, Bapak Ibu harus menyebutkan kelompok lain untuk dilakukan kelompok berdiri. Ya, saya sebut dulu ya. Kalau nanti saya sebutkan kelompoknya, Bapak Ibu berdiri. B.